Kembali lagi di Economic Update CNBC Indonesia, masih bersama saya tentunya Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Bu Retno, kembali kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik. Saya ketahui bahwa Ibu ini sangat sibuk tentunya, berbagai macam agenda, utamanya mungkin kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Terakhir itu banyak sekali kunjungan Ibu ke luar negeri dan ini pertama kalinya di media Ibu tampil lagi Bu setelah banyaknya agenda tentunya. Nah, kita bicara tentunya terkait agenda Ibu. Terakhir itu ada pertemuan antara kita ketahui dengan Menteri Luar Negeri se-ASEAN dan juga dari Amerika Serikat, terus juga Ibu ke Kiev Ukraina dan juga ke Kamboja. Saya mau ke pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga Amerika Serikat. Apa Bu yang menjadi substansi pembicaraan di forum tersebut? Jadi sebenarnya pertemuan ASEAN Plus One ya, dalam hal ini tadi yang disebut adalah ASEAN Amerika Serikat, para menteri luar negeri, itu adalah bagian dari serangkaian pertemuan yang kita namakan AMM-PMC, ASEAN Ministers Meeting dan Post Ministerial Conference. Jadi kita pertemuannya biasanya 4 hari. Hari pertama itu adalah para menteri luar negeri ASEAN bertemu dulu. Baru kemudian hari berikutnya ASEAN kita bertemu dengan para mitra kita. Kita bertemu dengan Tiongkok, kita bertemu dengan Amerika, kita bertemu dengan India, dengan Australia, dengan Rusia, dan lain-lain. Dan biasanya bagian dari terakhir itu adalah East Asia Summit pada tingkat menteri luar negeri sekali lagi dan juga Asia Regional ARF. Nah, yang ditanyakan tadi adalah ASEAN Amerika, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Amerika. Pada saat pertemuan kita tentunya dan pada saat itu saat ini Indonesia adalah menjadi koordinator dari kerjasama atau dialog ASEAN Amerika Serikat, sehingga pada saat pertemuan kemarin di Kamboja saya bersama dengan Sekretari Blinken menjadi co-chairs-nya. Nah, kita bicara mengenai apa yang sudah kita capai dan apa ke depannya. Nah, pada saat kita bicara mengenai ke depannya, beberapa kerjasama yang kita dorong antara lain adalah kerjasama dalam konteks ekonomi hijau. Jadi kerjasama ekonomi hijau itu di hampir semua pembicaraan dengan para mitra kita cukup menonjol, dan ini juga menonjol pada saat kita bicara dengan Amerika Serikat. Selain itu kita juga bicara mengenai masalah pendidikan, kemudian masalah investasi dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali kerjasama yang sifatnya ekonomi pembangunan yang dibahas oleh para menteri luar negeri. Sekali lagi, ini untuk menunjukkan bahwa peran menteri luar negeri sekarang adalah tidak hanya bicara mengenai masalah politik, tetapi the rest itu semuanya adalah masalah pembangunan dan masalah ekonomi. Berarti bisa dikatakan semakin berat gitu ya Bu, tugas orang menteri. Semakin kompleks. Semakin kompleks tentunya tugas seorang menteri luar negeri. Berarti dari pertemuan tersebut bisa dikatakan ASEAN akan semakin lebih kompak ke depannya dalam menyongsong juga ke depannya untuk recovery dan juga tentunya perbaikan-perbaikan. Kita harus kompak. Jadi begini, ASEAN baru tahun ini adalah ASEAN ulang tahun 55 tahun. Di usia 55 tahun kalau kita melihat ke belakang, mau tidak mau harus diakui bahwa ASEAN ini menjadi lokomotif bagi stabilitas, perdamaian dan kemakmuran kawasan. Kita tidak pernah terbayangkan bagaimana Asia Tenggara tanpa ASEAN. Banyak sekali, masih banyak kekurangannya, nggak apa-apa, kita terus perbaiki. Tetapi yang penting ke depannya, kita harus tetap bersatu karena persatuan itu penting sekali. Kita 10 yang berbeda, kita harus betul-betul dapat bersatu, membalance antara kepentingan nasional dengan kepentingan kawasan kita. Dan yang kedua yang juga penting adalah kita harus ASEAN dapat memerankan peran sentralnya di dalam menavigasi hubungan ASEAN, Asia Tenggara dengan para mitra di tengah situasi yang sangat cair ya, karena kalau kita tidak bisa memerankan sentralitas ASEAN, bisa dibayangkan Mas Gibran, ASEAN akan kegeret ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah di tengah rivalitas yang sangat tajam pada saat ini. Jadi sekali lagi persatuan, sentralitas ASEAN sangat penting. Tahun depan kita menjadi ketua ASEAN dan 2 hal itu akan selalu menjadi pedoman kita. Iya, kita ketahui bahwa positioning berarti ya Bu dari ASEAN tentunya harus sentralitasnya juga terjaga agar makin nyata begitu apa yang bisa dilakukan kontribusi ASEAN terhadap negara-negara, utamanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Saya mau update juga Bu terkait dengan WNI kita yang ada di Kamboja. Terjadi tentunya ada insiden yang tidak kita inginkan begitu ya Bu, ada penyekapan di sana. Seperti apa Bu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Jadi yang kita temukan saat ini sebenarnya
puncak dari sebuah gunung es. Kita nggak ngerti sebesar apa gunung esnya, sedang didalami, tetapi kita bergerak dengan sangat cepat. Begitu kita dapat informasi adanya beberapa WNI kita yang meminta dievakuasi dari Sihanoukville di Kamboja, kita bergerak dan kebetulan saya memang berada di Kamboja kan untuk pertemuan ASEAN. Maka program saya pertama justru pada saat sudah tiba di Kamboja itu bukan melakukan pertemuan dengan ASEAN karena masih jadwalnya masih ada waktu. Saya melakukan pertemuan dengan kepala polisi Kamboja dan saya waktu ke Kamboja saya juga berkomunikasi dengan Pak Kapolri minta didampingi oleh teman-teman dari kepolisian dan saya didampingi oleh 3 jenderal pada saat bertemu dengan kepala kepolisinya Kamboja. Kemudian saya juga melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negerinya. Karena urusan imigrasi dan polisi ada di bawah Menteri Dalam Negeri Kamboja. Intinya ada 4 hal yang saya sampaikan. 1, bagaimana kita mengadres kasus yang ada sekarang ini. Bermula dari 62, bertambah menjadi ratusan, hampir 300 orang yang sudah kita evakuasi, sebagian sudah dipulangkan, sebagian masih berada di Phnom Penh untuk menunggu proses pemulangan. Yang kedua, bagaimana kita menangani the rest, the remaining WNI. Jadi WNI yang masih ada di sana, sekali lagi tadi saya bicara mengenai gunung es, kita belum tahu, maka kita perlu kerjasama dengan otoritas Kamboja untuk mencari tahu seberapa besar magnitude dari kasus-kasus yang masih tersisa. Kemudian yang ketiga adalah gakumnya, prosekusinya. Kita minta supaya otoritas Kamboja juga menindak terjadinya masalah penipuan karena ini sebenarnya adalah penipuan dan perdagangan manusia. Dan kita sudah sampaikan semua bukti-buktinya, plus di kita juga ada PR, gakum di kita. Karena kan tidak mungkin orang pergi tidak ada pelaku yang dari sini juga. Jadi dua-dua otoritas ini harus melakukan gakum masing-masing. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kembali kasus serupa. Karena Mas Gibran, kasus ini bukan yang pertama kalinya. 2021 kita sudah menangani ratusan. Tapi yang terjadi adalah misalnya pulang 10, yang berangkat lagi 100. Ini adalah kasus penipuan, kasus perdagangan manusia, mau tidak mau penanganannya adalah dari hulu sampai hilir. Kalau hanya ditangani di hilir tidak akan selesai sebelum hulunya ditangani dengan baik. Sehingga masalah gakum, penegakan hukum dan prevensi ini menjadi 2 hal yang sangat penting. Ya, itu yang sangat penting, hulu sampai hilir. Bu, saya apresiasi juga Ibu ketika terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, Ibu langsung cepat melakukan evakuasi terhadap WNI kita, termasuk dengan yang ada di Kamboja. Begitu cepat Kementerian Luar Negeri melakukan upaya-upaya tersebut. Tidak gampang ya, di tengah situasi konflik seperti Betul sekali, Bu. Dan ya, itu saya garis bawah tidak gampang. Nah, terkait juga ke depannya, Bu, apa yang dilakukan utamanya mungkin dari Kementerian Luar Negeri untuk bisa terus memberikan perlindungan terhadap WNI kita yang ada di negara-negara yang tersebar di seluruh dunia tentunya? Jadi pelindungan WNI merupakan salah satu prioritas ya. Sekali lagi saya kira semua yang dilakukan politik luar negeri, pijakan-pijakan pemerintah selalu people center. Dalam artian kepentingan rakyat menjadi nomor 1. Apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan. Itu selalu menjadi prioritas. Jadi dari waktu ke waktu kita tidak hanya meningkatkan pelayanan terhadap pelindungannya, tetapi sistem kita juga kita perkuat. Sehingga WNI lebih mudah dilindungi dengan sistem yang kita kembangkan. Nah, salah satu contoh yang saya ingin berikan ada 2 sebenarnya. Perbaikan upaya kita di dalam pelindungan untuk para tenaga kerja kita yang bekerja di Malaysia dan di Saudi. Jadi di Malaysia kita sudah punya MOU. Dan dengan MOU itu berarti semua tenaga kerja kita yang berangkat ke Malaysia akan termonitor dengan baik, memiliki gaji yang kita sudah tetapkan dan lain-lain. Nah, hal yang sama juga berhasil kita lakukan dengan Saudi setelah negosiasi yang cukup lama dan 11 Agustus akan ditandatangani MOU-nya antara Indonesia dengan Saudi. Jadi sekali lagi pada saat kita bicara pelindungan, tugas Kemlu adalah pelindungan yang ada di sisi luar negerinya kalau terjadi kasus-kasus, tetapi ingin saya tekankan dari hulunya
harus ditata juga. Oleh karena itu kita bekerja sama erat dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan BNP 2 TKI. BNP 2 TKI dulu namanya BNP 2 TKI, dengan polisi juga dan lain, dengan imigrasi. Intinya sekali lagi, keselamatan WNI kita merupakan prioritas. Prioritas nomor 1 keselamatan warga negara Indonesia. Nah, kita bicara lebih luas lagi Bu, sedikit di kawasan Asia utamanya. Kita ketahui bahwa ya ini adalah sebuah yang cukup panjang yang menjadi pembicaraan juga terkait dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan. Kita ketahui ada berbagai negara yang mengklaim tentunya termasuk di antaranya China. Seperti apa tentunya juga Indonesia bisa mengambil peran utama untuk tetap menjaga stabilitas di kawasan Asia dan juga tetap bisa mempertahankan kedaulatannya. Sebenarnya gampang ya. Kita tahu Laut Cina Selatan laut yang sangat strategis. Betul. Laut yang sangat memiliki nilai penting bagi perdagangan internasional. Sehingga yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana kita semua bekerja sama menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Nah, caranya apa? Hormati semua hukum internasional. Terutama kalau kita bicara mengenai laut, kita sudah punya convention, yaitu UNCLOS 1982. Sehingga semua perilaku negara yang berkaitan, yang berdekatan, dan juga third party harus merujuk kepada UNCLOS 1982. Indonesia bukan negara yang memiliki tumpang tindih klaim teritori, laut teritori. Kita tidak punya. Kita, EEZ kita memang kita punya. Kita overlapping dengan yang sekarang kita sedang selesaikan adalah dengan Vietnam. Dengan Vietnam kita coba negosiasikan, kita coba selesaikan, tetapi sekali lagi yang menjadi buku panduan hanya satu. UNCLOS 1982. Saya yakin selama kita semua taat mengimplementasikan UNCLOS 1982, kalau toh ada overlapping claim untuk EEZ dan untuk laut teritori dan sebagainya, dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Laut Cina Selatan penting, semua orang ingin stabil, damai, dan yang menjadi kitab sucinya adalah UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 kuncinya, dan juga semua negara yang berada di kawasan Laut China Selatan tersebut patuh tentunya dan saling menghormati. Harus patuh dan saling menghormati. Ya, di tahun 2022 ini Bu, kita sudah masuk semester kedua ya Bu. Berarti bisa dikatakan ada target yang akan dicapai di tahun 2022 ini Bu. Target-target yang akan dicapai oleh Kementerian Luar Negeri di tahun 2022 ini Bu, apa saja Bu yang akan, atau mungkin yang sedang dijajaki juga kerjasama? Jadi kita tetap ya, diplomasi ekonomi kita menjadi prioritas, salah satu prioritas. Plus diplomasi pelindungan WNI. Jadi ekonomi ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya terkait dengan trade and investment, tetapi ekonomi dalam artian yang luas. Sebagai gambaran aja, kita giat sekali masuk ke benua Afrika untuk menjalin investasi di sana. Kemudian kita juga menjalin kerjasama ekonomi yang sangat intensif dengan Asia Selatan, dengan Bangladesh, dengan Pakistan dan sebagainya. Karena kita sadar bahwa non-traditional market, non-traditional partner untuk kerjasama ekonomi ternyata memiliki potensi, memiliki ruang gerak yang lebih besar, yang sangat besar yang masih kita bisa gunakan. Dan selain ekonomi pelindungan, kita juga berusaha untuk terus berkontribusi untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Dan Mas Gibran tahu bagaimana kita aktif untuk isu di Myanmar, bagaimana kita aktif untuk isu Palestina, betapa kita aktif di isu Afghanistan. Jadi kalau dari sisi saya melihat bukan GR sih, tetapi at least itu yang saya dengar dari teman-teman saya. Indonesia selalu dihormati, Indonesia selalu diperhitungkan. Bukan karena kita memiliki persenjataan yang kuat seperti katakanlah Amerika atau Rusia, atau kita kaya raya, enggak. Tetapi Indonesia dihormati karena kita selalu konsisten dan kita selalu berkontribusi menjadi bagian dari solusi terhadap isu-isu yang sedang dihadapi
oleh dunia. Disitulah Indonesia dihormati oleh dunia, bermartabat. Betul. Bermartabat. Bermartabat dan juga selalu mendorong apapun yang terjadi atau isu-isu apapun yang sedang menjadi permasalahan di global, Indonesia selalu memiliki positioning yang jelas dan juga konsisten mendorong terjadinya solusi yang lebih baik. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk waktunya di hari ini, Bu Retno. Sangat-sangat banyak sekali ilmu dan juga banyak sekali saya tercerahkan dengan diskusi dan dialog kita di hari ini. Harusnya lebih panjang. Harusnya lebih panjang, tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu untuk Ibu dan juga sukses untuk Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Ya, demikian Economic Update di sesi kali ini.